Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita berjumpa lagi di channel Lensa Psikologi Sufi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema terkait menyadari hati ruhani yang sakit, ya. Salah satu kesadaran yang penting, bahkan bisa dikatakan lebih utama untuk kita perhatikan dari kesadaran terhadap Tuhan, yaitu adalah kesadaran akan penyakit di dalam hati kita yang berhubungan dengan kualitas atau kesehatan jiwa nafs yang kita miliki. Karena pada dasarnya dengan menyadari penyakit hati inilah kita bisa mengobati hati kita, menjaga kesehatannya, sehingga jiwa atau nafs kita pun bertambah kualitasnya, bertambah kesehatannya, demikian. Dan akhirnya kita pun bisa menyadari Tuhan di dalam kenyataan hidup kita ini. Bila hanya terlalu fokus atau hanya fokus dengan konsep kesadaran terhadap Tuhan sehingga kita menginginkannya, maka bisa-bisa yang ada nanti jiwa atau nafs kita lah yang masih rendah malah akan membuat ilusi-ilusi pertemuan kita dengan Tuhan, dalam tanda kutip demikian, untuk memuaskan keinginan akan pencapaian spiritual atau ruhani yang kita miliki. Nah, misalkan terbayang adanya cahaya, tulisan, malaikat, dan lain-lain sejenisnya, ya. Bila demikian, maka sebenarnya ia berada dalam kondisi yang masih kurang sehat. Nah, sehingga pembahasan seperti sebelumnya kemarin terkait kesadaran akan Tuhan sebenarnya hanya kami tujukan untuk informasi saja, ya, bahwa hal semacam itu ada, yang mungkin bisa menjadi motivasi bagi kita untuk senantiasa merawat hati yang kita miliki. Jadi fokusnya di sini, yaitu merawat hati yang kita miliki tadi. Nah, dan untuk itu ada kebiasaan yang perlu kita lakukan setiap saat untuk menyadari penyakit yang ada di dalam hati, yang tidak lain adalah kebiasaan untuk melihat ke dalam diri, melihat berbagai pikiran dan perasaan yang tiba-tiba atau cenderung muncul di dalam aktivitas hidup kita sehari-hari. Nah, dengan itu saja sebenarnya pengaruh pikiran dan perasaan yang buruk dari kondisi jiwa atau nafs yang masih rendah, yang berpenyakit, itu sudah bisa dilemahkan, sehingga kita tidak terbawa begitu saja olehnya. Lebih-lebih bila kita bisa mengelolanya dengan baik. Nah, maka jiwa atau nafs yang kita miliki pun akan memunculkan pikiran dan perasaan yang baik pula dalam kehidupan kita sehari-hari dengan berbagai situasi yang ada, ya. Nah, kebiasaan melihat ke dalam diri ini perlu kami sampaikan karena sebagian kita, mungkin sebagian besar, ya, masih jarang secara intensif atau terus-menerus melakukan hal ini. Kami sendiri baru intens melakukannya, ya, tatkala belajar psikologi. Bila sebelumnya bisa dikatakan kami sendiri tidak pernah yang namanya mengamati pikiran ataupun perasaan. Lebih-lebih kami dulu basicnya anak IPA gitu, ya, anak sains. Tanggapannya mungkin ya apa itu gitu, tanpa mencari tahu apakah itu penting atau tidak dan sejenisnya. Begitulah, karena jujur saja sejak dulu tidak ada yang mengajari hal-hal semacam itu. Mungkin kurikulum pendidikan kita perlu dirubah, ya itu urusan sana. Sehingga dalam kehidupan yang dulu pun kami tidak pernah mempertimbangkan hal-hal terkait dengannya. Seakan pikiran dan perasaan yang ada hanyalah sebuah keberadaan yang bisa dikesampingkan. Mungkin sebagian kita masih merasa seperti itu, ya, sekarang. Nah, sehingga tidak cukup penting untuk diperhatikan. Walaupun ada, ya, sangat sedikit perhatian terhadapnya. Sehingga dalam menjalani hidup tak pernah terbersit bahwa orang itu memiliki pikiran, perasaan, itu sangat jarang sekali, bahkan hampir tidak pernah. Sehingga mungkin cukup sering juga perkataan dan perbuatan yang ada tanpa sadar melukai perasaan orang-orang di sekitar dan juga diri sendiri, atau dampak buruk lainnya, ya. Sama sekali tidak ada pertimbangan di dalam berbicara maupun bertingkah laku. Semua cenderung terbawa begitu saja tanpa jeda. Barulah tatkala kami mempelajari psikologi, karena hampir setiap hari, ya, membicarakan dunia mental, pikiran dan perasaan, maka tanpa sadar jadi sering mengamati ke dalam diri. Dan ketika sudah berjalan, akhirnya baru sadar, ternyata dulu kami tidak pernah mengamati pikiran dan perasaan.
Jangankan pikiran dan perasaan orang lain, pikiran dan perasaan sendiri pun terabaikan. Hidup berjalan begitu saja. Kalau sekarang kami bisa mengatakan bahwa dulu itu kehidupan berjalan hanya terbawa oleh perasaan atau keinginan-keinginan nafsu sajalah. Kalau dalam konsep psikologinya ya, tanpa menyadari, bahkan tanpa peduli bahwa diri sedang terbawa olehnya. Entah ke arah yang mana dibawanya, nggak tahu gitu. Disinilah pentingnya untuk kita senantiasa membicarakan terkait dunia mental, pikiran dan perasaan kita. Karena dengan itulah kita akan senantiasa memperhatikannya, sehingga kita pun bisa merawatnya. Beda halnya bila tidak pernah membicarakan maupun memikirkannya, kita pun pasti akan lupa dan tidak menyadari bahwa di dalam diri kita ada suatu hal buruk yang mengontrol kemana arah perjalanan hidup kita ini. Dan itu mengerikan ya, sangat mengerikannya karena ia tidak tersadari tadi. Sehingga disiplin melihat ke dalam diri ini membuat kita benar-benar bisa menyadari bagaimana tingkah laku, pikiran, dan perasaan yang ada. Apakah itu sehat atau tidak, perlu dan baik untuk diikuti atau tidak, dan seterusnya. Dan lagi, hal penting yang benar-benar tersadari setelah membaca teori-teori psikologi yaitu adalah bahwa di dalam kehidupan ini, setiap orang memiliki pikiran dan perasaannya sendiri-sendiri. Mudahnya mungkin demikian. Itu perlu disadari benar bersama-sama. Walaupun pada satu objek yang sama, pikiran, perasaan, bahkan hingga taraf kesadaran terhadap objek itu bisa berbeda-beda. Bagaimana pikiran seorang manusia terhadap suatu hal belum tentu bahkan bisa dipastikan tidak bisa sama persis dengan yang lainnya. Begitu pula mengenai apa yang mereka rasakan pada suatu hal, belum tentu yang lainnya merasakan hal yang sama. Nah, maka penting di sini kita bisa memahami bagaimana sebenarnya orang lain mempersepsi, memikirkan dan merasakan segala hal di dalam hidupnya. Karena melaluinya lah kita bisa saling memahami dan tidak terjebak di dalam kesalahpahaman atau kesepahaman semu. Nah, kita sering kita saling mengiyakan terkait suatu hal, namun ternyata dalam pikiran masing-masing yang dipahami adalah berbeda. Maka penting sekali lagi, aktivitas melihat ke dalam diri ini dibiasakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga kita bisa benar-benar menyadari bagaimana sebenarnya warna-warni dunia pikiran dan perasaan ini. Dan dari sini kita juga akan mendapatkan tunjuk mengenai bagaimana sebenarnya kondisi hati dan jiwa atau nafsu kita, berdasarkan berbagai pikiran dan perasaan yang kita temukan di dalam diri kita masing-masing. Namun hal ini tidak semudah istilahnya melihat ke dalam diri. Setidaknya ada dua hal yang perlu kita siapkan, yaitu adalah keberanian dan kejujuran. Karena ini bisa menjadi praktek yang menyakitkan untuk kita jalani. Tidak mudah melihat diri sendiri dengan jujur apa adanya. Karena bila jiwa atau nafsu yang ada masih memiliki ego negatif dengan harga diri yang berlebih atau kesombongan maksud kami, sedikit ataupun banyak, ia akan cenderung berpaling dari kekurangan yang ada. Tidak akan mau mengakuinya walaupun sudah jelas. Ia akan membuat kita kesulitan bahkan tidak mampu untuk melihat diri memiliki kekurangan. Bahkan juga dalam kondisi yang parah, ia pun akan memaksakan kekurangan atau keburukan yang jelas terlihat bersama tadi sebagai sebuah kewajaran yang baik-baik saja dan pantas adanya. Lebih-lebih bila orang yang memilikinya merasa memiliki kekuasaan ia pun bisa memaksa orang lain untuk menerimanya. Itu yang parah dan terlihat jelas Nah, dan kemudian yang lebih sulit lagi adalah kesombongan yang sembunyi-sembunyi. Ada kekurangan di dalam diri kita, namun kita lebih memandang dan fokus terhadap kelebihan yang ada pada diri kita. Merasa nikmat, bangga terhadapnya, memandangnya sebagai bagian yang indah dari diri kita. Dan itulah diri kita. Nah, demikian ada yang ada. Bersikap seolah-olah tidak ada kekurangan di dalam diri kita. Sempurna begitu. Lebih-lebih kalau telah memiliki gelar kehormatan, misalnya guru, ustadz, kiai, juga sebagai atasan mungkin, pemimpin, seorang profesor, doktor, dan sejenisnya. Karena dipandang sebagai
orang yang berilmu, orang yang benar begitu ya dalam tanda kutip, senantiasa mendapat pujian, maka kenikmatan dari pujian itu bila dinikmati dan kebaikan yang ada kita akui sebagai milik kita, maka akan membuat kita cenderung sulit mengakui adanya kekurangan atau kesalahan yang ada di dalam diri kita. Mengapa? Karena kenikmatan itu akan membuat kekurangan yang ada menjadi lebih menyakitkan untuk disadari. Sehingga akhirnya kita akan cenderung mengabaikan bahkan menolak kekurangan yang kita miliki tadi. Nah, karena hal-hal seperti itulah kita jadi sulit melihat secara jujur apa adanya ke dalam diri. Karena kecenderungan Naus adalah tidak suka merasakan rasa sakit, baik secara fisik maupun psikis. Rasa sakit secara psikis di sini yang dimaksud ialah seperti berupa perasaan takut, hina, malu, rendah dan sejenisnya ya. Yang umumnya kita akan menghindari berbagai hal yang bisa menimbulkan perasaan itu. Nah, oleh karenanya lah keberanian dan kejujuran melihat penyakit hati atau kekurangan di dalam diri sangatlah dibutuhkan. Dilanjutkan menerima kondisi yang ada apa adanya ya, menerima kondisi yang ada apa adanya. Tidak perlu berpaling atau merasa jijik dengannya. Kita terima saja bahwa kita sebagai manusia pasti memiliki kekurangan, baik kita sadari ataupun tidak. Sehingga kita cari saja begitu. Termasuk penyakit hati yang keberadaannya di dalam diri kita bisa berkesan membuat rendah nilai diri kita sebagai manusia. Tidak apa-apa, kita rendahkan saja diri kita dan menerima apa adanya. Karena itulah langkah awal yang lebih baik yang akan menuntun kita ke masa depan yang lebih sehat dan indah. Karena setelah bisa menerima apa adanya, kita pun akan memiliki langkah untuk mengobatinya. Nah, ada sebuah tips yang insya Allah juga bisa membantu di dalam melihat ke dalam diri, yaitu adalah dengan membiasakan diri untuk diam. Jangan banyak bicara gitu. Tahanlah diri untuk berbicara dan berbuat dalam setiap situasi. Dengan membangun kebiasaan tersebut, maka kita akan memperoleh kesempatan atau jeda waktu untuk melihat ke dalam diri. Tidak langsung terbawa begitu saja oleh pikiran dan perasaan, oleh nafsu buruk kita begitu. Nah, maka dalam kondisi diam tersebut, kita lihatlah ke dalam diri, baik tubuh, pikiran, perasaan. Nah, ini bisa dilakukan di tatkala kita sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain ya, dalam situasi apapun. Dengan demikian kita pun akan tahu bagaimana sebenarnya respon otomatis tubuh, pikiran, dan perasaan yang kita miliki terhadap semua kondisi atau situasi yang ada sebelum kita terbawa begitu saja olehnya. Pertama, di dalam mengamati tubuh kita, yang perlu kita perhatikan adalah tegangan-tegangan yang ada. Sering di dalam menjalani kehidupan kita tidak sadar dengan tegangan-tegangan yang sebenarnya terjadi di bagian-bagian tertentu tubuh kita. Misalkan pundak, leher, dahi, pinggang, dan lain-lainnya. Tatkala kita menyadari ia sebagai tegangan yang sebenarnya tidak diperlukan, maka usahakan untuk merelaksasikannya. Termasuk juga tatkala kita berbaring, duduk, berjalan, dan sejenisnya. Tatkala kita menemukan posisi tubuh maupun gerakan yang cenderung tidak seimbang, sehingga menimbulkan tegangan-tegangan yang tidak diperlukan, maka sebaiknya kita perlu menyeimbangkannya. Hingga sekiranya tidak ada tegangan yang terjadi, yang sebenarnya tidak kita butuhkan. Termasuk di sini sebaiknya pula ialah pernafasan dan detak jantung yang kita miliki. Apakah ia menunjukkan aktivitas yang sehat atau tidak? Adakah gangguan atau hal yang mengganjal tatkala kita bernafas atau tidak, dan seterusnya. Nah, kemudian di dalam mengamati pikiran, kita perlu melihat apa saja pikiran yang mengalir di dalam kepala kita. Kita sadari itu, utamanya yang bersifat otomatis atau spontan tanpa kehendak kita ya. Bagaimana bentuk pikiran yang ada, apakah ia termasuk suatu hal yang perlu ada atau tidak, kemudian baik atau tidak, apakah itu merupakan imajinasi, fantasi, ilusi, dan sejenisnya atau bukan. Nah, kita perlu mengevaluasinya apa adanya ia, tanpa dibuat-buat dan tanpa adanya pembelaan khusus terhadapnya ya. Nah, hingga kita bisa memelihara pikiran kita dengan suatu hal yang benar-benar baik dan sehat yang kita butuhkan untuk perkembangan.
Nah, begitu pula dengan perasaan. Kemarin dalam video nomor 42 ya kalau tidak salah, telah kita pahami bersama setidaknya kita bisa menggolongkan berbagai perasaan yang ada dalam diri kita itu menjadi 3 jenis, yaitu berupa sensasi, keinginan, dan juga gerakan jiwa atau nafs. Kita perlu memperhatikan bentuk sensasi apa saja yang muncul di dalam diri kita dalam setiap kondisi atau situasi, dan bagaimana sifatnya, apa ia merupakan perasaan sensasi yang baik atau tidak, sesuai untuk sebuah situasi atau tidak. Apakah ia mengalami distorsi, yaitu perasaan yang terbalik. Seharusnya saat itu kita merasakan kesedihan tatkala melihat penderitaan orang lain, namun yang muncul adalah perasaan senang bahkan puas melihatnya dan sejenisnya. Itu kita perlu menyadari semua itu. Termasuk juga keinginan-keinginan kita. Bila ia berada di luar kebutuhan yang ada, maka ia bisa berdampak negatif bagi kita. Misalkan, tanpa adanya rasa lapar, muncul keinginan untuk makan manisan gitu. Nah, bila kita terus-menerus mengikutinya, maka bisa terjadilah penumpukan gula di dalam diri kita, yang kedepannya bisa mengakibatkan obesitas maupun penyakit-penyakit degeneratif gitu ya. Sehingga dari sinilah puasa sangat bermanfaat di dalam mengontrol semua hal tadi, agar tidak ada penumpukan zat-zat beracun maupun yang tidak dibutuhkan oleh tubuh kita, begitu ya dalam medisnya. Nah, dan selanjutnya yang tidak kalah penting yaitu perasaan berupa gerakan jiwa kita. Apakah yang muncul adalah gerakan jiwa atau nafsu yang baik atau tidak, positif atau negatif, itu perlu kita perhatikan. Contoh yang positif misalnya seperti ketulusan, kesabaran yang indah, kejujuran, kebersyukuran, dan lain-lain sejenisnya ya. Nah, kemudian yang negatif misalnya bisa berupa seperti kesombongan, kedengkian, kekikiran, dan lain sejenisnya pula, yang sering kita sebut sebagai penyakit hati atau jiwa, nafs kita ya. Nah, dan inilah sebenarnya yang menjadi akar dari kualitas hidup manusia. Nah, di video nomor 42 kita juga pernah bahasnya kemarin. Nah, dari sini kita bisa memahami bahwa segala hal di luar diri kita sebenarnya hanyalah persoalan, bukan masalah. Baik itu cuaca buruk dan banjir mungkin ya, kemacetan di lampu merah, mungkin juga tetangga, teman, atau orang lain yang memberi perlakuan buruk pada kita. Dan semuanya ya, segala hal yang kita alami, yang terasa menyakitkan maupun nikmat, semua itu adalah persoalan. Persoalan yang perlu dijawab dengan benar, hingga kita tetap bisa berada di jalan menuju Tuhan dan semakin dekat dengannya. Nah, tatkala kita menjawabnya dengan salah, sehingga semakin jauh darinya, maka itulah masalah yang sesungguhnya. Dan disinilah gerakan jiwa yang ada, baik yang positif maupun negatif, berperan besar dalam hidup kita, baik dalam hubungan kita dengan Tuhan, orang lain, dan juga seluruh ciptaannya. Keharmonisan maupun kekacauan hidup kita bisa diakibatkan oleh dia ini. Oleh karena itulah, sangat penting bagi kita untuk memperhatikan dan merawatnya, hingga yang ada hanyalah gerakan jiwa yang bersifat positif, dari jiwa atau nafs dan hati yang sehat. Nah, sebenarnya sangat mudah ya menyadari bahwa hati kita dalam kondisi yang kurang sehat, yang utamanya ditandai oleh kondisi jiwa atau nafs kita yang berada dalam kondisi yang kurang sehat pula. 3 tingkatan pertama nafs merupakan bentuk-bentuk nafs yang kurang sehat, yaitu adalah nafs ammar, nafs lawamah, dan nafs mulhamah. Barulah dalam tingkat nafs yang mutmainnah, nafs yang keempat, maka nafs kita bisa dikatakan cukup sehat, di mana hati benar-benar bisa berfungsi dengan baik, sehingga di dalam diri kita yang ada hanyalah dorongan yang bersifat baik pula. Hanya kebaikan yang ada di dalam pikiran dan perasaan kita, ucapan maupun tingkah laku kita sehari-hari begitu. Seraya senantiasa menyadari Tuhan di dalam kehidupan dan kita sebagai hambanya. Dalam kondisi-kondisi ruhani seperti itu, kita akan senantiasa merasakan kepuasan di dalam berbagai kehidupan materi atau dunia ya, yang kita miliki, baik kaya, miskin, sehat, sakit, dan lain sejenisnya. Karena sebenarnya hanya kehadiran Tuhan di dalam hidup kita lah yang bisa mencukupi jiwa atau nafs kita. Oleh karena itulah, hanya dengan mengingatnya dan bersamanya lah kita bisa merasa tenang. Hati kita bisa merasa tenang.
Beda halnya bagi jiwa atau nos yang kurang sehat dan belum bisa menyadari Tuhan. Masih sulit bahkan mungkin risih yang mengingat, lebih-lebih membicarakan Tuhan. Lebih nikmat untuk membicarakan dan mengagumi diri sendiri maupun orang lain yang ia lihat memiliki jabatan, harta, dan kenikmatan hidup materi lainnya. Dengan kondisi jiwa atau nos yang melekat pada materi seperti itu, maka ia hanya bisa tenang dengan adanya materi di sisinya. Dan ironisnya, ia tidak akan bisa selamanya bersama dengan materi itu. Sehingga tatkala materi itu rusak, hilang, dan sejenisnya hingga ia harus berpisah dengannya tatkala menghadapi kematian, maka ketenangannya yang bergantung pada materi tadi pun akan guncang. Ia akan mengalami berbagai kegelisahan dan ketakutan karena berpisah dengannya. Maka seperti itulah kondisi jiwa atau nafs yang dikategorikan sebagai jiwa atau nafs yang kurang sehat atau sakit, yang juga menandakan bahwa hati ruhani yang ada juga dalam kondisi yang kurang sehat atau sakit pula, hingga ia juga tidak bisa berfungsi dengan baik. Maka dari sini kita bisa memahami bahwa penyakit hati adalah sebuah keberadaan yang bisa mengganggu fungsi dari hati ruhani kita di dalam menyadari keberadaan Tuhan dan kita sebagai hambanya. Oleh karena itulah, tatkala hati kita sedang dalam kondisi yang kurang sehat, hubungan dengan Tuhan pun terasa tidak bermakna dan tidak nikmat dengan berbagai macam bentuknya. Gitu. Baik, wallahu alam, mungkin demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Salam sehat, damai, dan sejahtera untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.